Oke guys, kalau biaya hotel, emang hotel itu di Hongkong sangat mahal ya. Mahal pun ruangannya itu sempit-sempit, kecil-kecil. Itu lain kalau hotel di Cina. Di Cina itu lebih murah, tapi memang beda kalau Cina itu yuan ya. Cina itu uangnya lebih gede dan hotelnya lebih bagus, walaupun mungkin harga standar di Hongkong, tapi ruangannya lebih mewah. Nah, kalau Hongkong itu mahal ya guys, dan perharinya untuk karantina itu ada yang $300, ada yang $800. Itu tinggal dikalikan $1.800. Kadang kalau pas dolar tinggi juga $2.000 per $1. Satu hari 300, ada yang satu hari $800. Hello guys, welcome back to my channel. Ya, bagaimanapun kerja di luar negeri itu tetap menjadi incaran atau jalan pintas atau untuk mencari modal. Emang iya dari dulu ya. Karena memang selain duit cepat, maksudnya gini ya, duit cepat 2 tahun itu pasti kamu harus dapat segini. Itu makanya kamu itu jangan neko-neko, misalnya TKW, jangan boros shopping, boros paket barang ke Indonesia, boros beli barang di Shopee, dari Lazada. Aduh, itu pemborosan guys. Tujuan kamu ke Hongkong nyari duit cepat untuk modal. Makanya kalau mau jajan, mau shopping itu 10%-nya saja. Jangan mentang-mentang di Hongkong apa aja dibeli, apa aja dikirim ke Indonesia. Itu pemborosan. Nah, terus apa saja sih persyaratan untuk ke Hongkong? Nah, terutama kalau TKW itu semua wanita ya, semua wanita, dan semua itu sebelum berangkat pasti ditanya ijazah, surat izin orang tua kalau yang masih single gitu ya, bukan surat izin pacar. Terus KTP biasa. Nah, itu kalau dari kampung ijazah, surat izin orang tua, KTP pasti, SKKP kalau sekarang nggak tahu ya, surat kelakuan baik dari kantor polisi, atau misalnya sudah pengalaman ke luar negeri, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, itu akan mempercepat kamu dapat majikan. Nah, biasanya kan kalau dulu itu masih rumit ya, dulu dari kampung ke Jakarta. Kalau sekarang di cabang-cabang misalnya Wonosobo, Cilacap, Kendal, pokoknya area Jawa Tengah bahkan Jawa Timur gitu, Semarang, itu semua di pelosok-pelosok sudah ada cabangnya. Dan kadang sekarang juga boleh menunggu di rumah, misalnya kalau udah terbang itu, kalau udah mau terbang tinggal menuju ke kantornya. Nah, tapi itu untuk semua bagi yang X ya. X itu apa artinya? Experience itu artinya telah berpengalaman. Kalau yang belum berpengalaman tetap harus ke PT untuk belajar bahasa. Ya, bahasa kalau dikatakan kamu penting nggak penting, itu penting. Mempelajari suatu bahasa negara itu dasar. Apalagi kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kamu punya pegangan bahasa Inggris, itu mungkin kamu bisa lah ke Singapura, ke Hong Kong itu bisa. Kalau Taiwan saya kurang tahu ya. Kalau Taiwan kayaknya kayak Hong Kong juga, orang sangat sedikit untuk berbahasa Inggris gitu, soalnya males orang Hong Kong, orang Taiwan, bahkan orang Singapura pun kadang lebih cenderung suka menggunakan bahasa dialek negaranya masing-masing. Kayak Hong Kong ini Kantonis ya, ada juga Hakka, Kantonis, Hakka, Mandarin ada, tapi orang Hong Kong jarang ngomong Mandarin kecuali dengan saudaranya yang dari Cina. Karena Hong Kong 80% itu Kantonis ya, 70% lah ya, karena ada juga yang Inggris. Hakka itu juga bahasa Cina ya, tapi itu ya kayak Sunda, Batak kayak gitu ya, karena bahasa Cina itu 12 dibagi 12. Nah, persyaratannya itu biasanya kalau sudah masuk PT itu pertama medical ya guys. Karena setiap TKW itu yang mau ke luar negeri harus pertama itu yang modal utama harus sehat. Kalau nggak sehat, kalian nggak bisa ke luar negeri. Mau ke Singapura, ke Taiwan, Hong Kong itu nggak akan bisa. Pertama pasti akan setelah nyampe PT itu medical fit atau enggak. Nanti kalau
Kalau misalnya kan di medical itu dicek urine sama ini ya, rongsen. Nah kalau ketahuan ada penyakit itu kalian akan dikembalikan, maksudnya nggak bisa berangkat, karena setiap negara juga nggak ingin mempekerjakan orang yang punya penyakit, apalagi penyakit dalam, apalagi TBC itu tekanan batin cinta, enggak. Oke guys, karena sekarang seiring masih pandemi itu sekarang semua TKW, semua orang luar negeri dari Hong Kong yang mau masuk Hong Kong harus karantina, dan karantinanya itu di hotel. Walaupun Hong Kong telah menyediakan 400 hotel untuk seluruh orang luar negeri yang masuk Hong Kong, tapi perlu diingat Hong Kong itu negara mahal. Per harinya itu $300. $300 itu kalau dirupiahkan 600.000 semalam di hotel. Itu hanya untuk tidur sehari 600.000, mau nggak mau. Bahkan sekarang para majikan pun agak pusing untuk mengambil langsung yang dari Filipina, apalagi dari Indonesia. Sekarang biaya apa-apa untuk mengambil seorang TKW satu saja sangat mahal because of pandemic, karena pandemi ini ya. Makanya yang sudah bekerja di Hong Kong jangan boros guys, karena semua di Hong Kong itu sangat mahal. Orang yang punya rumah di Hong Kong itu termasuk orang yang paling kaya, kecuali emang dasarnya udah kaya. Makan pun saya pun harus irit ya, maksudnya kalau libur itu saya tetap irit guys, saya nggak suka pemborosan. Oke guys, biasanya kalau sudah medical fit baru masuk PT, terus potong rambut ya. Maksudnya kalau dulu itu nggak boleh rambut panjang ya, maksudnya kalau sekarang mungkin ada batasan lah, maksudnya jangan terlalu cowok gitu ya. Kalau dulu harus potong seperti cowok. Nah kalau sudah fit masuk PT, terus biasa karena udah melampirkan ijazah, surat izin orang tua, RT RW gitu, terus langsung sama PT dibuatkan paspor menuju kantor imigrasi jadi itu di Indonesia ya. Nah sambil menunggu paspor biasanya itu ya paspor. Nah sambil menunggu paspor jadi biasanya mereka belajar bahasa negara-negara yang akan dituju, kemudian sambil interview majikan, karena majikan juga mencari itu kayak lamaran pekerjaan gitu. Interview ditanya siapa nama kamu single atau married atau jomblo ya. Terus ditanya kamu apakah sudah punya pengalaman, itu pasti. Nah kalau kamu sudah punya pengalaman luar negeri, maksudnya kayak dari Arab, dari Malaysia, dari Singapura, itu akan mempercepat. Biasanya majikan akan lebih suka, oh ini anak sudah pengalaman, pasti saya tidak perlu mengajari gitu, biasanya ya kayak gitu. Dan kemudian ditanya kamu suka menjaga anak, kamu suka menjaga orang tua, atau kamu suka bersih-bersih. Nah itu nanti kalau enggak ya biasanya kamu mau enggak bekerja dengan saya, kamu akan saya kerjakan menjaga bayi, menjaga anak, seperti itulah ya biasanya majikannya nanya-nanya itu. Terus nanya Q&A gitulah juga, makanya ini namanya secara, karena biasanya net meeting itu kayak apa itu bukan video, macam video call tapi lewat komputer, itu apa net meeting ya. Nah kayak gitu biasanya ditanya, oh iya kamu sudah married, kamu udah single, kamu pengalaman di mana, negara mana, kamu bisa masak Chinese, itu kalau yang misalnya Hong Kong gitu ya. Nanti kamu sabar nggak orangnya, kamu bisa menjaga anak, kamu bisa menjaga orang tua lah, begitu. Biasanya setelah persetujuan itu terus majikan tanda tangan lah. Nanti kalau Hong Kong itu visanya agak kadang cepet kadang lama. Kenapa lama? Biasanya kalau Hong Kong itu 3 minggu, paling cepet itu 2 minggu visa itu adalah surat izin dari imigrasi untuk kamu masuk ke Hong Kong. Itu kalau yang baru-baru datang itu ya visanya. Kalau sudah visa itu berarti kamu tinggal terbang, berarti udah ada paspor, visanya ditempelin di paspor. Terus kalau apa itu PAP ya, persiapan apa itu dulu, saya agak lupa ya. PAP itulah namanya, nggak tahu singkatannya, lupa ya. Persiapan akan penerbangan kayaknya. Nah itu PAP. Terus biasanya ada tes dari tenaga kerja Indonesia juga kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau sudah tes gitu fit, biasanya setelah
dapat majikan setelah visa turun biasanya medical ulang. Takutnya nanti kalau nggak medical ulang itu di Hongkongnya, maksudnya setelah tiba di Hongkong sakit, padahal nanti di Hongkong juga di medical lagi ya, baru datang misalnya udah nyampe Hongkong di bandara gitu dijemput, terus nanti ke rumah agent terus medical dulu lah. Setelah medical fit baru membuat KTP Hongkong. Setelah membuat KTP Hongkong baru ditunggu majikan jemput. Nah setelah majikan jemput, disitulah kalian mulai berperang bekerja. Nah karena pandemi ini semua agak ribet dan biaya Hongkong itu sangat mahal guys, sangat mahal, hampir 40 juta untuk mengambil satu TKW. Itu yang dialami para majikan. Makanya majikan sekarang lebih suka mengambil yang intermediate atau bahkan yang menunggu di Hongkong. Apa itu intermediate? Maksudnya itu misalnya break kontrak, misalnya saya sudah bosan majikan ini, saya nggak suka majikan ini. Nah itu kan kontraknya 2 tahun. Nah belum 2 tahun dia udah keluar. Nah sudah keluar itu terus dia nyari majikan gitu, biasanya kan itu lebih cepat, nggak usah pulang Indonesia gitu. Itu ada majikan yang mencari break kontrak, intermediate, pemutusan kerja, atau bahkan sudah finish 2 tahun atau sudah finish kontrak tapi dia nggak mau pulang, dia langsung cari majikan lagi karena nggak bisa pulang pandemi. Oke guys, semoga bermanfaat.